Selamat datang di Goa Sunyaragi. Kota Cirebon yang terkenal dengan sebutan Kota Wali, merupakan kota yang syarat akan peninggalan sejarah. Salah satu peninggalan yang terdapat di kota Cirebon adalah Gua Sunyaragi, yaitu bangunan yang mirip dengan candi. Selain disebut dengan nama Gua Sunyaragi, sering disebut juga Taman Air Sunyaragi, atau Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi, dan ragi yang artinya raga. Sunya dan ragi adalah bahasa Sanskerta. Gua Sunyaragi dibangun di atas lahan, dengan luas sekitar 15 hektar. Pada zaman dahulu kompleks gua tersebut dikelilingi oleh sebuah danau, yaitu Danau Jati. Lokasi di mana Danau Jati ini sudah mengering dan dilalui oleh jalan bypass Brigjen Darsono, Sungai Situngkul, lokasi pembangkit listrik tenaga gas milik PLN, persawahan dan sebagainya lagi menjadi pemukiman penduduk. Selain itu, di komplek Gua Sunyaragi terdapat banyak air terjun buatan sebagai penghias dan hiasan taman seperti patung gajah, patung wanita perawan Sunti, serta patung Garuda dan ular. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari Keraton Papungwati, yang sekarang bernama Keraton Kesepuhan. Komplek Gua Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggerahan dan bangunan gua. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar komplek bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi-candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Tujuan utama dibangunnya Gua Sunyaragi adalah sebagai tempat untuk beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Gua Simanyang adalah sebuah gua yang berada di depan wilayah Taman Air Sunyaragi, yang berfungsi sebagai pos penjagaan, dan garda terdepan dari segala ancaman dunia luar. Bangsal Jinem adalah tempat di mana pada masa lalu, Sultan Kesepuhan memberi wejangan dan latihan ilmu kanuragan para prajurit Keraton Kesepuhan. Gua Pawon adalah gua untuk menyimpan dan membuat makanan. Dengan hadirmu di hatiku, ku ingin kembali getaran seni jiwa yang hanya ada pada dirimu. Ku ingin kembali surga yang telah hilang. Gua Lawa adalah tempat khusus kelelawar atau walet. Kalau menurut saya berfungsi untuk mengambil sari dari air liur walet, atau untuk pengobatan. Yang hanya ada pada dirimu. Terdiam dan terus terdiam, menahan hati rindu kepadamu, dan ku terus mencari dan terus mencari hingga aku temui satu hati. Rasa
hadirmu di hatiku. Ku ingin kembali getaran seni jiwa yang hanya ada pada dirimu. Dan ku terus selalu dan terus selalu menahan rasa rindu terhadapmu. Dan ku terus selalu dan terus selalu semoga ku temui dalam mimpi. Seperti namanya Gua Peteng, yang berarti gua gelap. Di tempat ini sama sekali tidak ada penerangan atau cahaya, dan memang berfungsi untuk meditasi, menyepi untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Terdiam dan terus terdiam menahan hati rindu kepadamu. Dan ku terus mencari dan terus mencari hingga aku temui satu hati. Rasa rindu ini membunuhku. Dan ku terus selalu dan terus selalu menahan rasa rindu terhadapmu. Dan ku terus selalu dan terus selalu semoga ku temui dalam Gua Langsa adalah sebuah tempat yang khusus diperuntukkan kepada raja dan permaisurinya bersantai. menyiksaku. Ku ingin kembali surga yang telah hilang dengan hadirmu di hatiku. Ku ingin kembali getaran seni jiwa yang hanya ada pada dirimu. Dan ku terus selalu dan terus selalu menahan rasa rindu terhadapmu. Dan ku terus selalu dan terus selalu semoga ku temui dalam mimpi. Rasa rindu ini menyiksaku. Dalam sejarah pembangunannya, terdapat dua versi. Yang pertama adalah berita lisan tentang sejarah berdirinya Gua Sunyaragi, yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton.
Versi tersebut lebih dikenal dengan sebutan versi Caruban Kanda. Versi yang kedua adalah versi Caruban Nagari, yaitu versi yang didasarkan pada buku Purwaka Caruban Nagari, yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen pada tahun 1720 Masehi. Namun sejarah berdirinya Gua Sunyaragi, versi Caruban Nagari berdasarkan sumber tertulislah yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi yaitu tahun 1703 Masehi, untuk menerangkan tentang sejarah Gua Sunyaragi. Karena sumber tertulis ini lebih memiliki bukti yang kuat daripada sumber-sumber lisan. Menurut buku Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Carbon, Gua Sunyaragi dibangun pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen alias Pangeran Arya Carbon. Namun menurut Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kesepuhan, Taman Sari Sunyaragi dibangun karena pesanggrahan Giri Nur Saptarengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon, yang sekarang dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Terutama dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati atau Keraton Kesepuhan, yang terjadi pada tahun 1529 Masehi, dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil dan lain-lain. Sebagai data perbandingan, Siti Inggil dibangun dengan ditandai Candra Sengkala atau Benteng Tinataan Bata, yang menunjuk angka tahun 1529 Masehi. Di Gua Sunyaragi ada sebuah taman Candra Sengkala yang disebut Taman Bujengin Obahing Bumi yang menunjuk angka tahun 1529 Masehi. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif yang muncul serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina atau Tiongkok kuno, gaya Timur Tengah atau Islam dan gaya Eropa. Gaya Indonesia klasik atau Hindu dapat terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya, pada bangunan Balai Kambang, Mande Beling dan gedung Pasanggrahan, bentuk gapura dan beberapa patung, seperti patung gajah, patung manusia berkepala Garuda yang mirip ular. Sedangkan gaya Cina, terlihat pada ukiran bunga, seperti bentuk bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat dulu dihiasi berbagai ornamen keramik Cina di bagian luarnya. Keramik-keramik itu sudah lama hilang dan rusak, sehingga tidak diketahui motifnya. Selain itu ada pula kuburan Cina. Kuburan tersebut bukanlah kuburan dari seseorang keturunan Cina, melainkan sejenis monumen yang berfungsi sebagai tempat berdoa para keturunan pengiring dan pengawal putri Cina yang bernama Ongtin, atau Ratu Rara Sumandi, yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati, atau Syekh Syarif Hidayatullah. Sebagai peninggalan sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam, misalnya adanya beberapa tempat wudhu, relung-relung pada dinding bangunan, serta bentuk bangunan bangsal ginem yang menyerupai Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi didirikan pada masa zaman penjajahan Belanda atau Eropa, turut mempengaruhi gaya arsitektur. Tanda tersebut dapat dilihat pada bentuk jendela yang terdapat pada bangunan Kaputren, bentuk tangga berputar, dan bentuk gedung Pasanggrahan.